Oke teman-teman, selamat datang di pameran Jelajah Waktu. Pameran yang beta gagas sudah cukup lama, sekitar 2 tahun yang lalu, namun baru terrealisasikan saat ini. Jadi sebenarnya ini berangkat dari keresahan beta terkait sampah-sampah yang sudah banyak bikin beta pemata jadi sakit begitu. Jadi beta mulai menggagas satu uji coba ketika beta melihat ada salah satu seniman di Jogja, dia eksperimen dengan disiplin ilmu fotografi. Maka beta adopsi itu sebagai bagaimana kemudian beta bawa wacana ini ke Maluku gitu. Beta menggunakan medium skenografi ini sebagai perpanjangan tangan beta untuk merespon lingkungan terkait dengan sampah-sampah yang ada saat ini di hadapan teman-teman semua. Itu adalah proses perjalanan waktu dari sampah-sampah yang secara tidak langsung merefleksikan identitas daripada manusia dalam memproduksi sampah. Tahun ini tuh misi utama beta tuh sebenarnya jadi kaya. Oh, beta kira Kristen. Tapi gagal. Beta tenggelam. Tapi bohong. Flawless Podcast. Selamat pagi, saya Suryono. Kembali bersama saya Andre Fakulun di channel saya Audio Lokal Vokal yang harus jadi Flawless Channel. Bisa isap-isap ini tuh sing ada batasan tuh. Sejak kapan pakai batasan-batasan? Iya, beta tenggelam. Tapi bohong. Oke, kadang kali ini deng Erzal, the artis umami. What's up, my man? Bagaimana kabar Erzal? Begini-begini saja, alhamdulillah syukur dalam keadaan baik, sehat walafiat abangku. Kita karena Erzal nih paling lama, tapi baru satu frame dengan dia nih. Iya Erzal ada sibuk apa? Ada bikin apa? Karena Erzal yang kita tahu kan, masa iyo mau lewati tahun ini saya ngapa-ngapain? Tahun ini tuh misi utama beta tuh sebenarnya jadi Kristen. kaya. Oh, beta kira Kristen. Tapi gagal. Oh, gagal. Gagal kaya tahun ini. Tadinya beta kira tahun ini kayaknya beta kaya ini, padahal seng juga. Tapi alhamdulillah syukurnya beberapa hal yang dikerjakan dan banyak hal yang sedang beta kerjakan di dunia berkesenian, arte pakai bahasa-bahasa gitu, masya Allah. Padahal seng juga bikin apapun yang maksudnya beta bisa kerjakan, entah ngobrol dengan orang, entah sharing dengan orang, atau jualan hal-hal yang bisa dijual. Pokoknya bikin apapun lah. Bikin senang diri Oke. Erzal, kalau boleh tahu Erzal pertama kali sibuk dengan acara-acara komunitas tuh kapan? Beta mulai sibuk dengan acara-acara komunitas itu kayaknya tahun 2008 kayaknya. 2008. 2008. Masih ingat saya? SMA itulah. Kegiatan pertama yang bikin kayak anjing, kayaknya kita mesti ikut terlibat di acara ini. Ada dia pen-trigger sih? Beta tuh mulai terpantik tuh dengan terpantik bahasa ini juga. Lanjut. Beta mulai pasca konflik tuh mulai tahun-tahun 2008 tuh mulai senang ikut abang-abang dari Papari Sambon bergerak. Dong bikin kegiatan-kegiatan yang dimana ada perform musik hip hop di jalan-jalan begitu, di depan amplas, trotoar. Dan beta sering lihat beberapa kali, dan bahkan juga beta sering ngumpul dengan abang-abang yang pelaku-pelaku musik. Kita belajar banyak hal di situ ya, begitu-begitu awal-awalnya. Berarti salah satunya dari trotoar, ya? Ya, salah satunya itu dari trotoar. Lalu
kalau boleh tahu Erzal pertama kali kayak seni apa duluan yang, karena Erzal yang beta kenal itu Erzal yang fotografer, Oh, oke. Erzal yang mainan kamera, ya kan? Kan saya pernah tahu, ternyata Erzal bikin ini jauh sebelum bikin ini. Oke. Paham. Nah, Jadi di waktu beta sekolah tuh musik hip hop itu disukai sama banyak kalangan dengan top trending lagu-lagu maki-makian, lagu-lagu diss track, dan itu jadi apa? Jadi salah satu kesukaan musik pada masa itu. lagi tren-tren. Lagi tren-trennya. Dan kebetulan beta sekolah tuh di SMK, beta dikasih praktek di salah satu percetakan yang ada di Kota Ambon. Lalu beta kenal sama salah satu abang-abang di situ. Dia kemudian memperkenalkan beta dengan teman-teman yang bergerak di musik hip hop, dan kemudian beta terjun di dunia hip hop. Oh, berarti hip hop duluan. Hip hop duluan. Pada akhirnya hip hop tuh kayak kasih jalan buat beta tuh. Dan sampai hari ini pun beta masih suka hip hop. Masih mendengarkan hip hop, masih putar-putar beat, lalu freestyle. Maksudnya sempat gabung, sempat bikin lagu. Iya, juga. sempat bikin apa? Bikin lagu, bahkan gabung dengan grup-grup. Masih ada di hip YouTube hop. kasing. Di YouTube sih masih ada satu video yang kemarin ada salah satu teman dia share akang tuh paling. Ya, tapi beta saya pernah Nama malu. grupnya dong. Nama grup pada masa itu tuh awalnya itu beta gabung dengan grup yang namanya The Belgika. Lalu abis itu beta tahu lagi. dengan teman-teman bikin grup yang namanya Redstone Hip Hop Crew. Lalu abis itu Basecamp Bandanes dan Sadis. dan lain-lain lah itu. Goks. Lalu itu awalnya. Ya, itu Itu awalnya. awalnya. Terus dan pasca itu kayak si Erzal tuh sampai ada zamannya orang bilang Erzal hits. Pada zamannya beta sen tahu konteks hit yang dimaksud ini sebenarnya kayak gimana, tapi pada masa hip hop tuh beta suka foto orang saat manggung begitu. Iya. Dan kebetulan beta sekolah SMK tuh beta belajar soal desain sablon dan segala macam. Dan satu kelak beta ikut lomba apa begitu di Jakarta, lalu materinya itu ada tentang fotografi, dan beta sing bisa jawab soal pertanyaan itu, dan beta penasaran. Lalu kemudian beta balik Ambon, beta ketemulah sama teman-teman komunitas 1855 dan beta belajar foto tuh dari komunitas itu. Ada 1855. Iya. Ada Abang Jul, ada Kang Bebe, ada banyak teman-teman yang katong belajar fotografi di situ sama-sama, sampai pada akhirnya foto-foto model tuh di zaman itu tuh bisa dibilang hits ya. Bisa dibilang hits pada masanya. Bukan beta yang bilang ya. Iya, karena kalau harus foto model begitu pada masa itu tuh kayak kakak Canon beta kah. Katong pergi dulu di Ayepati, lalu foto-foto yang jelas begitu di bawah lampu-lampu ketika Ambon mulai dibangun dengan wajahnya yang baru yang penuh cahaya begitu, dan kayak foto blur di belakang dengan blur begitu, kayak akan paling keren begitu. Dan memang pada zamannya tuh komunitas fotografi tuh main habis. 1855 lensa fotografi, ada APC, ada banyak lah. Iya, pada zaman betul sih. Betul. Kita jadi flashback lagi. Iya. Pokoknya DSLR di mana-mana. Goks dan zamannya kan zamannya itu, dan katong setiap hari tuh upload foto model hunting. Beta bahkan setiap hari tuh berjalan dengan tas ransel, sadis, isi kamera di dalam tas itu, dan berjalan tuh kalau sing lensa panjang begini berarti ale ini ece. Ya, pada masa itu dan kayak lensa fix tuh jadi idola semua kalangan fotografer untuk foto model begitu, jadi
Woi, katong mustel segala macam, duduk di rumpu-rumpu lah, di gedung-gedung tabakar yang katong pakai, bakas-bakas kerusuhan tuh katong pakai untuk jadi spot model, katong foto di situ dengan segala macam tema, konsep istilahnya pada masa itu. Konsep foto tuh begini nih. Bahkan pada zamannya tuh kayak Instagram belum terlalu booming ya, masih di Facebook. Masih Facebook. Si cewek-cewek hits di Ambon tuh belum hits kalau belum, karena belum dapat Canon dari kakak Irta. Dan kali kalau iya sih, jadi sempat kayak beta juga sebenarnya risih sebenarnya ketika orang baku dapat di mana saja, kakak hits, anak hits, kayak apa sih begitu, dan ternyata bahasa hits dan dirunut ke belakang sampai detik ini bahasa baru tuh bukan hits lagi tapi skena. Oh iya, anak-anak skena. Berarti Erzal sekarang suka Erzal hits lagi, si Erzal skena dong. Oh, bilang skena juga ya. Alhamdulillah anak skena. Pokoknya apa sah terserah. Iya. Mana-mana penyebutan sa. Tapi by the way, apa nih di masalah yang ketong lagi obrolin ya, masalah fotografer itu beta lihat tuh saya ada kayak pergeseran apa ya, kayak pergeseran genre begitu. Iya. Karena beta sendiri kalau akhirnya jalur yang saya pilih itu lebih ke HI, human interest. Yang selihat beta ya, selihat beta. Kalau Erzal tuh maksudnya seleranya bagaimana tuh yang Erzal pas kali sih? Beta tuh satu waktu tuh beta di Banda, beta pulang ke Banda tuh, beta dapat laki-laki satu. Dia tuh ada melakukan satu aktivitas di mana dia pun foto tuh dia tempel di sepanjang jalan begitu. Ya. Tahun berapa begitu? Beta lihat dia pun foto pasang di jalan, ini dia bikin apa? Beta ikuti dia. Ya. Beta ikuti dia sambil beta cari tahu siapa dia begitu. Ya. Ternyata dia ada bikin satu proyek tentang buku fotografi begitu. Lalu beta mulai tertarik, dia menjadikan Banda itu sebagai galerinya dia untuk mempertontonkan dia pun foto begitu. Jadi biasanya kan orang bikin pameran di galeri-galeri kan. Tapi dia menjadikan Banda sebagai galeri, dan itu salah satu motivasi beta untuk beta harus jadi kayak dia nih. Nah, dari situ tuh beta belajar mulai mengenal hal-hal paling detail di sekitar beta begitu. Beta kenal beta punya diri untuk kemudian belajar, oh ternyata ketika beta masuk di dalam wilayah kebudayaan tuh beta belajar konteks-konteks yang sing banyak dilakukan oleh teman-teman di Ambon dalam bidang fotografi. Nah, beta mulai masuk ke wilayah itu dan beta meninggalkan foto-foto wedding, foto-foto orang-orang kawin, walaupun itu juga baik buat beta untuk dapat income money di situ, tapi oh ternyata beta pu jalan tuh lari ke sini nih. Setidaknya beta masih lakukan apa yang beta suka. Iya. Oke. Tapi Erzal tadi kan katong juga ketemu di komunitas. Erzal yang beta lihat belakangan animo anak-anak muda don tuh susengkal interest untuk gabung di satu komunitas lagi. Komunitas bukan hal yang apa ya, yang concern untuk dong lagi untuk gabung di komunitas. Menurut Erzal bagaimana? Sing salah juga karena katong melewati beberapa fase sebelumnya kan katong banyak melakukan aktivitas di dunia komunitas kan. Tapi kan pada akhirnya goals dan value daripada berkomunitas itu tidak tercapai menurut beta, pendapat beta secara pribadi. Yang pada akhirnya mungkin itu mempengaruhi teman-teman hari ini untuk lihat, oh ternyata ketika bergabung di dunia komunitas itu tidak lagi relevan atau bagaimana keadaan hari ini begitu. Menurut beta mungkin itu pengaruh sosial saja begitu dengan hadirnya coffee shop untuk jadi ruang diskusi, ruang jumpa untuk bicara banyak hal. Jadi par beta komunitas tuh sudah bukan lagi sesuatu yang alternatif utama. Alternatif utama untuk bikin hal-hal yang anak muda suka begitu. Oke, bicara tentang coffee shop, tentang industri coffee shop, sejauh apa sih yang Erzal lihat efek
coffee shop sama produktif anak mudanya. Nah, ini Kan kalau komunitas nih jelas nih, kayak Iya. contohnya Erzal mau belajar fotografer pada zaman kita ya. ya, Erzal akan gabung ke komunitas ya, fotografi. fotografi. Belajar basicnya, Iya. terus nanti di weekend katong saweran, sewa model, terus katong Iya. praktek. Iya. Ya. Balik ke coffee shop. Seberapa dia koheren, seberapa berhubungan sih si industri coffee shop yang sekarang lagi semarak sama tingkat produktivitas anak mudanya. Nah, tingkat produktivitas anak-anak saat ini tuh, Pak Beta tuh dong lebih banyak ngobrol tentang konten-konten yang kemudian dong konsumsi. Oke. Dong konsumsi kayak podcast, kayak konten-konten yang kemudian bisa jadi alternatif untuk dong praktek begitu. Nah, itu terjadi di coffee shop itu. Oke. Nah, karena kayak katong sharing landasan utama untuk bicara hal-hal yang kemudian dikerjakan nanti, Ya. itu referensinya kebanyakan dari YouTube, Oke. bukan lagi dari komunitas. Oke. Nah, karena konsumsi pengetahuan hari ini dengan teman-teman yang lebih awal itu beda dengan hari ini. Oke. Mungkin dong lebih cepat untuk konsumsi pengetahuan, Ya. tapi tidak dengan teman-teman yang dulu. Oke. Karena sudah beda generasi barangkali Ya. atau beda teknologi. Iya. Digital. Nah ya, juga dunia semakin- digital lebih tren daripada dapat Oke. informasi dari Berarti komunitas. coffee shop itu jadi tempat apa? Terminalnya orang Iya. berputar informasi Iya. tentang tren, tentang isu. Iya, tentang isu. Tapi balik lagi. Si tempat ini, si coffee shop ini, dong saling berbagi, sharing informasi, isu dan sebagainya macam. Terus, apakah dia berbanding lurus dengan produk yang dong ciptakan? Nah, ini masalahnya. Iya, atau maksudnya Nah. ini kan kalau komunitas jelas nih. Iya. Nah, Teorinya kapan? Sharingnya Prakteknya kapan? kapan? Prakteknya Ya. kapan? Terus ya, sisanya ajar Nah. sambil belajar lapangan. ya. Nah, si tongkrongan coffee shopnya bagaimana menurut Erzal? Erzal kan lumayan sering di coffee shop nih. Iya, bisa dibilang beta juga salah satu pecinta coffee shop ya. Iya. Karena beta selalu melakukan perjumpaan-perjumpaan untuk banyak ngobrol di situ. Iya. Ya memang agak berat bicara hal ini karena semua kembali ke personality. Tapi kan pendapat Ya, personal iya. jadi. Iya, masing-masing sih. Tapi kalau yang beta lihat dari produktivitas teman-teman dengan hadirnya coffee shop tuh memang sing balance ya. Lebih banyak diskusi daripada praktek. Oke. Nah, sehingga sing menciptakan satu buah hal yang kemudian dikerjakan. Oke. Ya, Jadi mungkin kayak cuma mentok cuman habis di diskusi doang, Oke, di oke. obrolan doang. ya. Prakteknya ya lagi-lagi Iya. orang sih bisa paksa orang. Iya. Ya. Oke. Nah, bicara tentang produktif kan, beta beberapa kali beta lihat Erzal sangat produktif lah. Bikin event, entah pameran, entah apa dan sebagainya macam. Ini bukan mau show off atau apa, tapi Erzal, kalau boleh tahu, sudah berapa pameran yang Erzal ikuti dan Erzal bikin? Ada berapa beta juga sebenarnya sing hitung sih, tapi kalau di Ambon sendiri beta bikin pameran tunggal itu mungkin ada 2. Satunya itu dengan teman-teman, Ya. kolaborasi, tapi untuk tunggal itu 2 di Ya. Kota Ambon. Ya. Dan ada beberapa pameran-pameran di luar yang beta ikuti itu kayak Jogja Biennale, Ya. ada satu lagi di Sumatera itu namanya apa? Beta lupa namanya apa. Ada juga di Bandung, Ya. ada juga di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, NTT, ada juga di Banda. Ya. Nah itu mungkin, ini mungkin ada mau ke Berarti- Bali juga. Ini kan maksudnya Erzal tuh lumayan produktif ya. Mau itu gerakannya kolektif, personal, Iya. dan lain-lain. Sekarang kita mau tanya, motivasi Erzal. Ya. Kan mungkin orang-orang yang tidak bersentuhan dengan Erzal punya circle atau sebagai macam, kadang kayak melihat dengan sadiki sinis kayak
Nah ini kerja apa nih? Hmm. Nah, mungkin mungkin dong akan berprasangka dengan motivasi dengan niat dan sebagainya. Tapi sebenarnya motivasi Erzal sendiri apa? Ya, mau bilang motivasi selain secara pribadi beta ingin sukses dengan hal-hal yang beta kerjakan. Sukses bukan dalam arti jangkau duit yang banyak, tapi sukses untuk jadi baik di segala kalangan begitu. Semakin baik. Ya, semakin baik begitu. Tapi salah satu motivasi terbesar adalah beta ingin menjadikan kota Ambon khususnya, atau bisa jadi Maluku secara umum untuk lebih baik dalam mengembangkan ekosistem seni. Apapun itulah. Kita kalau jadi pemerintah kan semua sudah tim nih. Wah, ampun pemerintah. Nah, Tapi ya lagi-lagi ya, kenapa itu menjadi penting karena lagi-lagi hal-hal kreatif yang sejauh ini katong lakukan kan semua orang mau tahu katong niat. iya. Dong kasih judging Iya, gitu, iya. dan sebagainya macam. Jadi beta tuh penting untuk menanyakan itu. Dan akhirnya beta sampai di titik kesimpulan bahwa sebenarnya hal-hal kecil yang mesti bikin dan hal-hal besar yang mesti dapat itu adalah buah proses. Ya mungkin. Terus katong lanjut. Akhirnya tadi yang bergeser dari foto model terus mulai ke HI dan sebagainya macam. Sekarang selain HI beta lihat lagi Erzal punya bahkan bukan cuma unsur HI-nya, tapi di dalam human interest-nya tuh ada nilai-nilai budaya yang Erzal ingin sampaikan. Tapi itu sepengetahuan beta. Tapi Erzal menerjemahkannya bagaimana sih sebenarnya? Nah, jadi kayak berarti bicara proses pengkaryaan ya. Iya. Nah, jadi proses pengkaryaan beta tuh karena beta sudah melewati beberapa proses yang panjang sampai pada akhirnya beta paham daripada esensi berkesenian itu sendiri. Ya. Jadi beta lebih mulai belajar tentang ternyata ketika beta lebih dekat dengan keadaan sekitar, beta mulai bisa menerjemahkan hal-hal yang ada di sekitar tuh, beta bisa distribusikan terhadap proses pengkaryaan. Jadi kenapa hari ini sampai detik ini beta masih berkutat dengan pengetahuan kebudayaan yang berasal dari beta pun daerah, karena yang beta saat ini cukup tahu dan beta cukup riset juga tipis-tipis, belajar banyak hal dari orang tua itu kemudian beta aplikasikan ke dalam bentuk karya fotografi. Oke. Ya. Jadi apa yang Erzal alami selama proses, Erzal coba untuk sampaikan Erzal punya karya. Jadi beta distribusikan apa yang beta tahu tuh ke dalam proses berkaryanya beta. Mediumnya itu fotografi, tapi alternatifnya beta jadi banyak tahu alternatif dari media sosial, YouTube, belajar tentang ternyata fotografi itu bukan hanya sebatas penggunaan kamera doang, tapi fotografi itu ternyata disiplin ilmu yang kemudian katong bisa lihat dia lebih detail, lihat dia lebih dekat lagi. Bahwasanya misalnya beta karya yang beberapa 1 tahun lalu beta bikin karya fotografi tidak menggunakan kamera, beta menggunakan mesin scan. Nah itu adalah disiplin ilmu fotografi yang kemudian beta praktekkan. Beta explore mediumnya itu bisa beda-beda, bisa pakai kayu, bisa pakai batu, bisa pakai banyak hal lah. Alternatif fotografi yang kemudian beta bisa pakai untuk proses berkarya. Oke. Buah dari karya ini kan kalau kita mau nilai value-nya secara materi ini kan yang ada batas namanya manusia ya. Terus ya mungkin katong ini cukup mahal, cukup uang yang diterapkan cukup banyak, mungkin untuk sebagian orang itu kecil. Tapi dari banyak kegiatan, event, pameran yang Erzal ikuti, mana yang Erzal tuh paling membanggakan setidaknya sebagai Erzal sendiri? Ya, yang paling membanggakan tuh semua tuh beta bangga dengan apa yang beta kerjakan sih. Tapi yang paling melekat dengan beta tuh beta ikut pameran di Jogja, Biennale Jogja tahun 2021. Selain beta membawa banda, karena di situ beta
pakai isu Oke. isu tentang kemanusiaan, isu tentang daerah tempat tinggal beta yang hari ini dieksploitasi secara apa ya bilangnya, secara material atau secara apapun itu lewat produktivitas sampah-sampah yang makin melebar. Nah, itu yang kemudian beta bawa, dan itu jadi satu refleksi juga buat beta untuk beta belajar. Sampai detik ini tuh beta harus bertanggung jawab dengan apa yang beta bikin. Ya, beta yang tadinya mulai buang sampah sembarangan atau apa, beta masih bikin hal yang sesuai dengan apa yang beta bikin, ya pelan-pelan beta belajar. Nah, itu yang kemudian membentuk beta pun diri sampai hari ini. Dan itu cukup sangat membekas di pameran yang kemarin di Jogja itu ya. Iya. Karena itu kan prosesnya lama ya, Irzal. Maksudnya kebetulan waktu sebelum saya berangkat ke Tendua sempat beberapa kali ketemu membicarakan Dan itu ngobrol, dan iya. sebagainya macam. Dan begitu at the moment pas waktu itu datang, dan maksudnya proses ini terbayarkan semua ya. Iya. Kan sempat galau-galau sebelum mau berangkat Iya, tuh. iya. Pusing apalah narasinya lah, Iya. apalah terus waktu yang Iya. corona Iya, apa iya. dan sebagainya macam. Karena itu yang beta yang dapat di Ambon tuh selama katong berkesenian di kota Ambon tuh, katong selalu hanya mengedepankan nilai-nilai estetika. Jadi ketika kayak orang gambar realistis begitu, kayak dia gambar orang pemuka lalu pas sama dengan dia itu gambar bagus tuh, gambar seni yang bagus tuh kayak begitu tuh. Gitu, ya. Nah, ternyata itu yang beta dapat selama ini. Jadi foto bagus tuh beta harus pakai kamera yang begini. Pokoknya dan begini, teknis sekali lah. Nah, ketika beta ikut pameran itu, lalu beta pergi di beberapa komunitas, kolektif, atau secara personal beta ngobrol dengan orang, beta jadi tahu, oh ternyata strategi untuk bikin, untuk berkesenian tuh, oh ternyata caranya seperti ini. Nah, pengetahuan itu tuh kemudian beta dapat di sana, lalu setelah kembali dari pameran itu, beta mulai belajar dan beta mulai eksplorasi lebih jauh lagi. Nah, sehingga dia yang kemudian, oh jadi beta tahu cara apa ya, cara berkesenian hari ini, walaupun sampai detik ini pun beta masih belajar. Jadi waktu ketong waktu Irzal keluar pameran dan sebagainya macam, cuma bukan sebagai ajang untuk katong kasih tunjuk katong karya, tapi apa yang katong bawa pulang setelah itu juga penting. Itu juga penting. Oke, Irzal, so katong sampai di mau membahas event yang akan Irzal ikuti. Bahas sedikit dong. Irzal ini kan dalam waktu dekat ini bakal berangkat ya. Yoi. Kemana? Ke Bali. Ke Bali. Eventnya kan pameran. Iya. Kalau boleh tahu pamerannya apa? Pameran itu diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemendikbud, mega festivalnya Kemendikbud, di mana akan banyak sekali seniman-seniman yang mempertontonkan hasil karyanya di sana, tapi tentang kebudayaan. Dia punya tema besar. Tema besar itu kebudayaan, tentang subak. Nah, subak sendiri itu adalah apa cara sistem yang dipakai orang-orang Bali, sistem irigasi ya. Dalam apa hubungan antara manusia dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Nah, dan ketika beta membaca tema besar itu, beta belajar lagi terhadap kebudayaan yang ada di Banda. Ternyata kebudayaan pengetahuan yang sama di Maluku itu ada pada Belang. Belang ini yang kemudian beta angkat sebagai tema besar beta dalam membawa beta pengkarya tentang harmonisasi penciptaan Belang. Ya. Ternyata di subak di Belang itu ada nilai yang sama. Iya, ada nilai yang sama. Ternyata hubungan manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan itu ada di Belang. Beta tahu dengan belang-belang yang ada di Maluku pada umumnya, tapi kalau yang beta pelajari tentang belang yang ada di Banda,
ya soal itu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Dan dia itu punya nilai yang sama dengan nilai yang ditawarkan oleh Indonesia Bertutur, yaitu subak. Oke. Kalau boleh tahu, Masya, kan teman-teman di Ambon ini sing ikut pameran, otomatis dong tuh sing tahu karya yang akan Erzal tampilkan Iya. atau apa. Kalau dong mau cek itu bagaimana caranya? Ya mungkin dong akan nanti beta sen tahu Iya, iya. teknis dokumentasi yang di sana kayak bagaimana, tapi beta juga akan foto-foto untuk Oke. posting di beta punya media sosial Instagram, Iya. Instagram, follow juga Erzal_u. Iya. Ya di situ beta akan posting beberapa dokumentasi tentang pameran tersebut. Kegiatan, ya. Oke, jadi sekarang kita mau tanya, kalau macam katong subahas tentang proses, katong subahas tentang Erzal hari ini, kita lagi mau bahas, tadi sempat Erzal mention lagi, memangnya apresiasi masyarakat terhadap pengkarya di Kota Ambon, itu saya mau taruh skala 1 sampai 5, 1 sampai 10 sebagai macam. Tapi yang Erzal temui sendiri di lapangan itu bagaimana sih? Iya, yang beta temui kalau bicara Khususnya tentang Iya. dunia Erzal tekun ya. ya beta sing menuntut apresiasi, tapi beta Ya. menciptakan ruang apresiasi. Ya. Nah, kenapa beta selalu bikin pameran-pameran secara mandiri? Ya itu karena beta menciptakan beta pun ruang apresiasi sendiri, dan beta karena beta tahu setelah sekian banyak beta berproses di Kota Ambon tuh beta tahu orang-orangnya bagaimana. Ya. Beta tahu ketika bikin event tuh apresiasinya kayak bagaimana. Dia itu bukan juga berdampak di fotografi sendiri, tapi di industri musik pun begitu. Iya. Nah, kayak katong selalu berharap untuk diapresiasi, tapi katong sing menciptakan katong pun ruang apresiasi sendiri. Ya. Jadi daripada capek untuk Ya, tunggu orang apresiasi, beta menciptakan beta pun ruang apresiasi sendiri. Goks. Erzal berangkat tanggal berapa? Beta berangkat hari Selasa, Hari Selasa. Hari Selasa ini hari Sabtu, besok hari masuk Minggu. Oke. Berarti hari ini malamnya beta upload Erzal punya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nonton nanti jangan lupa ikuti eventnya yang Erzal ikuti itu di Instagramnya Ya. Erzal. Kalau Erzal sendiri punya goals terbesar di kepala tentang apa yang Erzal tekuni itu apa? Ya pokoknya beta bukan berharap sih ini, tapi goalsnya beta tuh beta akan bikin satu kolektif dan bikin juga. Ya. Dan kedepannya beta akan berusaha untuk bikin galeri secara mandiri. Ya. Entah dananya dapat dari mana, apapun itu. Pokoknya yang penting sejauh ini beta punya niat untuk mengembangkan ekosistem seni di Maluku untuk jauh lebih maju. Asik. Ya, Pokoknya kayak amin begitu. Amin. Erzal sukses terus. Amin, Mudah-mudahan abang. Lancar di sana. Mudah-mudahan belajar banyak di Ya, sana. amin. Dan mudah-mudahan bawa pulang pelajaran banyak Ya. dari sana supaya kita bisa sama-sama belajar di sana. Siap. Oke, sampai ketemu. Erzal the artist Mamit. See you. Sebelum mengganggu aksi lanjutkan, ya.